Yeah! Trossard! Wow. Pertandingannya sangat-sangat menegangkan hingga menit-menit terakhir. Oh my god. Stres banget sih pasti. Jadi fans Arsenal ngeliat permainan ini, match ini. Soalnya overall Arsenal mainnya nggak jelek. Banyak banget chance yang diciptain di game ini. Cuma udah kecium bau-bau tipikal Arsenal, banyak chance tapi nggak ciptain gol, kurang klinikal di depan. Tapi untungnya Arsenal menang. Arsenal lawan West Ham di kandang West Ham, hasil akhir 0-1 terhadap Arsenal. Gila, di match di menit-menit terakhir menegangkan banget. Banyak kejadian-kejadian viral yang kontroversi, terutama golnya West Ham yang dianulir sama wasit, ya sama VAR juga. Tapi oke, kita bahas dulu dari awal. Babak pertama, Arsenal menurutku sangat solid. Kombinasi dari kiri dari Trossard sama Calafiori itu dapat. Terus kombinasi dari kanan juga dapat. Ben White sama Saka itu tadi lumayan dapat. Cuma penyerangan Arsenal di babak pertama condong lewat sebelah kiri, lewat Trossard dan kombinasi sama Calafiori. Soalnya ya aku lihat lancar banget kombinasinya. Dan di depan cuma kurang finishing aja di depan dari Gyökeres. Terus ya sebenarnya aku lihat tadi West Ham ini permainannya sangat defensif dan sangat rapat di tengah. Jadi kebanyakan Arsenal mengandalkan tendangan jarak jauh. Tapi beberapa kali crossing cutback sama crossing biasa yang incarannya header itu yang paling, ya anggapannya paling berbahaya lah dari serangannya Arsenal. Corner juga tadi menurutku lumayan berbahaya. Ya cuma emangnya beberapa kali corner Arsenal emang akhir-akhir ini nggak ada yang bisa jadi gol. Cuma tadi lumayan bagus. Trossard dapat crossing dapat tendangan corner dari Rice, unmarked. Sayangnya walaupun on target bisa ditepis sama kiper. Itu di babak pertama kipernya West Ham benar-benar MVP sih. Banyak banget save yang dibikin sama kipernya West Ham. Dan menurutku hasil skor 1-0 ini berkat kontribusi besarnya dari kipernya West Ham. Soalnya banyak banget tadi menurutku chance-nya di babak pertama. Kombinasi antara Calafiori sama si Trossard sangat bagus. Terus pokoknya Saka dibantu sama Ben White juga menurutku bagus. Di mid kita juga lumayan solid dengan bantuan Miles Lewis Kelly sama Declan Rice. Nggak kelihatan yang terlalu jelek juga. Eze tadi sedikit kurang kontribusi menurutku, nggak ada yang signifikan tadi menurutku dari Eze. Sebenarnya tadi yang babak pertama yang menurutku kurang juga, sebenarnya kurang penyerangan dari kanan, terutama dari Bukayo Saka. Cuma ya tadi dia beberapa kali bikin peluang buat Gyökeres, cuma headernya nggak bisa arah ke on target, ke gawang. Terus overall ya Gyökeres tahan bodinya masih bagus menurutku sebagai target man. Cuma yaitu pertahanannya West Ham sangat ketat, sangat rapat sehingga nggak ada space yang bisa dimanfaatin sama Gyökeres. Babak kedua mulai. Sebentar. Sebelumnya di babak pertama Ben White cedera. Habis gitu posisinya digantiin sama Declan Rice, Subimendi masuk. Aku pikirnya mungkin Subimendi udah mulai membaik secara kondisi karena dia udah nggak sering main sekarang akhir-akhir ini, digantiin sama Miles Lewis Kelly. Cuma ya sekitar 5-10 menit dia bermain kelihatan kalau nggak sebagus itu sih. Tidak ada kesalahan yang dibuat sama Subimendi, tapi umpan-umpannya itu ya gak ada yang berbahaya dan gak bikin tempo permainan Arsenal itu jadi bagus. Akhirnya antara ke sideways atau ke belakang umpannya dari Subimendi. Jadi gak ada build up yang dibikin sama Subimendi. Ya udah kerasa lah. Cuma aku tadi mikirnya ya gak mungkin diganti juga, soalnya dia pemain substitusi. Dan akhirnya di babak pertama hasilnya 0-0.
Tapi aku jujur di babak pertama nggak khawatir. Soalnya aku lihat permainan Arsenal masih sangat lancar, temponya masih dapat, dan penyerangannya masih ada. Entah ya walaupun itu half chance atau umpan crossing yang gak kena siapa-siapa, Arsenal lebih mendominasi untuk nyerang. Kelihatan dari possession-nya menurutku di first half kayaknya bisa lebih dari 55% kayaknya. Cuma nggak tahu. Terus di babak kedua West Ham mulai sedikit maju, mulai sedikit menyerang. Possession kayak kelihatan lebih rata lah antara West Ham sama Arsenal. Sama-sama dapat possession, sama-sama dapat momen counter. Cuma kalau dari counter aku lihat West Ham lebih berbahaya. Untungnya beberapa kali attempt buat counter West Ham kurang klinikal di depan, bukan karena momen brilliance-nya dari defense-nya Arsenal, cuma West Ham ya kurang bagus buat counternya. Cuma tapi ya berbahaya, soalnya pemainnya pacey semua, banter-banter. Ada satu momen yang penting banget tadi di match. Ada pemainnya West Ham tadi yang nyerang kombinasi. Aku jujur nggak hafal namanya, aku nggak familiar sama pemainnya. Lewat by one sama David Raya, dan gila David Raya bisa save di momen itu. Benar-benar di depan gawang, berhadapan kayak gini. Mungkin nggak, itu susah banget sih jujur aja. Aku pikirnya normalnya kalau pemain penyerang kayak di posisi kayak gitu, dia pasti lebih ke ngarahin bolanya ke lawan sudut pandangnya kiper lah. Jadi David Raya tadi, kalau dari POV-nya David Raya, dia harus jaga bagian kanan gawang. Biasanya bolanya bakal ditendang di bagian kiri, di bagian kirinya David Raya. Cuma David Raya tadi bisa nggak komit, tetap konsen, jaga konsentrasi, bener-bener di detik akhir waktu bolanya ditendang dia baru reaksi. Itu gila sih, dia gak langsung komit ke depan, dia jaga bener-bener jaga postur. Saat bola ditendang dia baru nahan kakinya, dia baru nahan bolanya pakai kakinya, kaki sebelah kanan. Malah bisa kekecoh itu berarti ternyata. Bolanya di shoot ke sisi sempitnya kiper. Itu David Raya keep us in the game untuk momen itu. Soalnya kondisinya masih 0-0. Terus habis itu penyerangannya Arsenal itu di babak kedua benar-benar dibantu sama Odegaard. Gila, aku Odegaard MVP sih jujur aja. Di match babak kedua Havertz masuk, Odegaard masuk, Madueke masuk. Terus siapa? Untungnya tadi Trossard yang ganti ya. Itu gila, Trossard GG banget. Terus Mosquera masuk. Secara penyerangan di babak kedua, aku pikirnya tadi Odegaard masuk dengan tujuan untuk ngatur tempo, untuk ngatur possession. Soalnya kelihatan mulai dari babak kedua mulai itu Arsenal susah kontrol gamenya. Kelihatan dari possessionnya lah setidaknya. Lebih banyak kayaknya di possession sama si West Ham. Aku mikirnya Odegaard masuk buat jaga possession dan mungkin untuk pressing. Cuma ternyata gila, passing-passingnya itu umpan ke Madueke bisa dari jarak yang jauh. Terus habis gitu umpan ke Gyökeres tadi beberapa kali juga masuk. Terus gol tercipta juga kontribusi yang besar banget dari Odegaard. Banyak umpan-umpan terobosan tadi yang dibuat sama Odegaard di babak kedua itu yang berbahaya banget. Cuma ya Arsenal kurang klinikal aja di depan. Sampai ke gol yang tadi, golnya Trossard. Odegaard kombinasi, cari peluang, cari momen, passing bisa, akhirnya dia maju, coba untuk membantu penyerangan. Diumpan lagi, tadi aku lupa sama siapa. Diumpan sama pemain Arsenal. Untungnya dia nggak langsung nge-shoot. Dia ngiring bolanya, cari posisi yang pas buat tendang. Bisa sebenarnya langsung tendang, cuma ada defender. Akhirnya dia coba giring ke tengah, giring lagi, sampai bisa ngumpan ke Trossard, di shoot. Shootnya akan ada deflection dari kakinya defendernya West Ham, tapi akhirnya gol. Gila, itu clutch banget sih Odegaard, gila. Odegaard, dia di game ini bagus banget sih mainnya. Udah bikin peluang, bikin chance, terus habis gitu kombinasi sama Calafiori tadi bagus banget juga. Waktu di sebelah kiri di babak pertama itu. Terus habis gitu
ya dia juga yang klinikal bikin golnya. Sebelumnya juga yang chance on target sebenarnya ya rasaku ya cuma dari Trossard. Kayak Gyökeres itu attempt-nya nggak on target. Oke, setelah itu jujur itu dari menit 80 aku juga udah cukup tegang. Aku mikir Arsenal bisa nggak ngegolin karena kelihatan ya tipikal game yang tadi Arsenal bikin banyak chance tapi nggak ada yang ngegolin. Tapi setelah dapat 1 gol aku yakin Arsenal bisa defend advantage-nya lah setidaknya. Aku kalau dari defense selalu percaya sama Arsenal sih. Tapi tadi di menit-menit akhir emang sedikit wow, bahaya banget corner dari West Ham. Penyerangannya West Ham, ya kelihatan juga Arsenal sedikit ke pressure. Akhirnya banyak tendangan yang gak bisa di-clear dengan nyaman, gak bisa dikontrol dengan nyaman. Dia benar-benar harus langsung buang. Akhirnya selalu buang possession, bikin turnover ke West Ham. Terus tadi aku lupa, sebelum corner buat gol kontroversialnya mereka itu blok dari Gabriel juga bagus banget. Kena kakinya jadi corner, gila. Itu juga menurutku penting banget. Entah Raya bisa nge-save apa enggak. Kayaknya sih bolanya nggak terlalu berbahaya. Cuma mantulnya tuh yang bikin kadang-kadang bikin gergetan. Tapi untungnya Gabriel bisa mantulin bolanya keluar lapangan ke corner. Setelah itu West Ham dapat corner. Udah menit-menit akhir juga ini. Akhirnya kipernya ikut maju ke depan. Terus ya aku pikirnya pasti ya advantage pemain lah. Bikin menang jumlah West Ham dengan adanya kiper. Jujur waktu aku lihat cornernya emang kelihatan rame banget di tengah. Cuma aku mikir arah bolanya jatuh. Itu aku lihat, wah harusnya Raya bisa ngambil bolanya ini. Cuma gak keambil. Aku gak ngerti tangannya kenapa kok lepas sampai lepas itu. Akhirnya sedikit berantakan. Di shoot dari luar kotak penalti, gol. Aku jujur nggak terlalu nggak terlalu khawatir, tapi nggak terlalu yang berekspektasi kayak fuck itu enggak, kayak cuma ya udahlah. Istilahnya draw emang bahaya, soalnya secara goal different Pep kayaknya bisa dapat lebih banyak gol menurutku di akhir musim ini. Cuma aku masih berharapnya mereka masih bisa kepleset, soalnya ya anggapannya ini bantalan empuk lah. Setelah kejadiannya Everton draw sama City itu bantalan empuk buat Arsenal lah. Setidaknya seminimal mungkin mereka mentok bisa draw sekali menurutku. Tapi tentu aja bikin jadi lebih deg-degan lah ya. Ternyata pas di review aku lihat tangannya David Raya itu dipegang sama pemainnya West Ham. Akhirnya gak bisa ngambil bola dengan nyaman. Aku tadi lihat reaksi Arteta yang gini-gini, tak kira itu ada yang hand pemainnya. Tapi aku waktu lihat secara live itu handnya ada di mana. Ternyata maksudnya itu tangannya David Raya dipegang sama pemainnya West Ham. Akhirnya nggak bisa ngambil dengan nyaman. Pas lihat di replay, aku langsung bilang ini foul. Ini foul. Aku kalau secara bisa objektif dan aku yakin ini foul. Sampai kejadian ini nggak foul dan golnya masih dianggap gol. Gila, korap banget sih. Sekorap-korapnya gila, korap banget itu. Kalau misalnya sampai beneran dikasih ke West Ham golnya. Akhirnya di review, lama banget reviewnya. Ya wajar, sedikit rada kontroversi emang. Dan keluar dari game ini pasti aku yakin jadi pembahasan topik hangat. Cuma siapapun yang ngeliat itu, yang ngelihatnya secara objektif, itu foul. Yang diperbolehkan di Premier League menurutku secara corner itu kamu boleh nahan badan, kayak screening, gampangannya kayak screening di basket. Kamu boleh nahan badan, kamu nggak boleh nahan pakai tangan atau pakai kaki atau segala macem. Badanmu kalau diem di tempat, terus kamu bikin body screen kayak gini buat nahan pemain, itu masih nggak masalah, masih diperbolehkan. Ya terbukti dengan permainannya Premier League secara corner, kurang lebih pemain semuanya kayak gitu sekarang udahan. Dan kalau ada yang nyalain Arsenal loh,
nggak pernah pegangin kiper, nggak pernah pegangin pemain menurutku. Arsenal kalau ngomongin corner, pemain-pemainnya itu di belakangnya pemainnya defender, biar defendernya itu nggak bisa ngelihat pemainnya Arsenal itu ada di mana, biar lebih susah untuk dijaga lah. Terus waktu tendangannya diambil, mereka maju, gak nyentuh kiper, mereka maju buat ngagetin pemain-pemainnya musuh, ngambil posisi di depan. Kalau misalnya shot corner pasti tujuannya biar yang paling depannya Arsenal itu bisa dapat, ataupun kalau misalnya bolanya ke back post, mereka bisa nahan badan, akhirnya pemainnya Arsenal lepas bisa free header. Nah, pemain tim-tim lainnya nganggapnya mereka bisa nempel sama kipernya. Ya sudah lah ya. Kayak tadi contohnya Raya, ditempel kipernya, terus yang bikin foul yaitu megang tangannya kiper. Ya mana boleh kayak gitu. Arsenal nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Soalnya nggak boleh emang, itu foul pasti. Ganggu kiper buat ngambil bola. Akhirnya setelah direview, itu deg-degan banget juga. Wasit disuruh ngecek ke VAR, suruh datang ke VAR buat nge-review. Terus decision-nya nggak langsung dibilang gini, misalnya kayak gini, VAR habis gitu langsung silang, enggak. Dia harus pengumuman dulu, after reviewing, bla bla bla. Nomor 19 ngefoul David Raya, goal disallowed. Yes! Akhirnya Arsenal itu tambah 10 menit atau 11 menit tuh kayaknya ya tambahan waktunya. Terus tapi habis itu Arsenal bisa tahan keunggulan 1-0 di kandang West Ham. Dan menurutku setelah game ini Arsenal 99%, ya aku beri statement 99% Arsenal bakal menang Premier League. Mental juaranya Arsenal ya, mental jaga mentalnya itu yang dibilang mental tempe, belum mental pemenang. Di game ini kelihatan banget mereka tetap teguh, tetap bertahan, tetap gigih untuk mendapatkan poin, untuk menang lah di game ini sampai menit ke 80. Setelah itu mereka juga menunjukkan kegigihan untuk defense lead-nya itu. Kelihatan defense work rate-nya itu bagus banget. Trossard juga salah satu yang tadi menurutku secara defense itu bagus banget. Track back-nya mau, pressing-nya juga masih dapet. Dia main dari awal padahal. Ya sama kayak Gyökeres lah mungkin ya. Tapi lebih kelihatan Trossard di game ini. Terus ya itu, mereka gak patah semangat, jaga terus lead-nya, buat nyerang terus, dan akhirnya dapat gol di menit-menit yang cukup mepet banget di menit-menit terakhir, dan mereka bisa tetap tenang untuk menjaga lead-nya, dan akhirnya berbuah kemenangan 3 poin ini. Ini gamenya cukup drama, ya cukup seru juga mungkin dari sisi penonton, dan memiliki akhir yang cukup dramatis juga menurutku. Tapi menurutku nggak ada kesalahan di game ini. Wasit mungkin sedikit, ya aku ngomongnya sih banyak decision-nya tadi yang memang sedikit bisa dipertanyakan. Cuma decision untuk kasih foul di goal West Ham itu menurutku yang benar. Ya aku langsung bilang tadi secara objektif, aku langsung lihat ini foul. Kalau sampai nggak foul ini gila, benar-benar robbery ke Arsenal sih. Tapi overall permainannya sangat bagus. Aku nggak bisa, mungkin yang pemain yang notabene bagus menurutku Trossard, Odegaard ini penting banget sih tadi dari penyerangan untuk di babak kedua. Soalnya Eze juga menurutku nggak kelihatan. Tadi aku mikirnya kenapa kok nggak Eze yang dipindah ke sayap kiri ya, dengan Trossard. Terus Odegaard tetap dimasukin. Soalnya beberapa kali kombinasi Eze sama Odegaard juga penyerangannya kelihatan jadi lancar banget. Cuma ya itu, karena mungkin ya, aku mikirnya karena West Ham ini benar-benar parkir bis. Jadi mereka bukan cari fluidity, tapi lebih ke siapa yang bisa nge-break temboknya ini, tembok Cinanya West Ham ini. Dan ternyata pilihan yang tepat dari Arteta, ngeluarin Eze yang tipikalnya dribbling, karena pasti susah kayak dribbling kayak gitu soalnya nggak dapet space. Musuhnya nggak mau pressing ke depan.
bener-bener tahan di belakang. Masukin Odegaard sama Trossard tetap ditahan untuk bermain sampai menit terakhir. Dan ternyata pilihan tepat. Trossard menyelamatkan kita, gila. Ini bener sih, aku lihat video-video reviewnya Arsenal itu season ini semua benar-benar terlibat, kontribusi semua. Odegaard memang banyak cedera di awal, tapi momen kayak tadi aja aku masih sangat bersyukur Odegaard masih ada di tim ini. Ben White menurutku main bagus banget sebelum cedera. Dia bisa banyak umpannya yang bagus, nyampe defense-nya juga mungkin nggak terlalu dites tadi masihan, tapi menurutku masih solid. Nggak ada yang kelewatan dan nggak ada momen berbahaya dari sisi kanannya Arsenal. Terus Miles Lewis Kelly tadi juga bagus banget, gila. Banyak banget dribbling dari Miles Lewis Kelly yang lolos di tengah, di defense di midfieldnya West Ham. Declan Rice tadi sebelum masuk ke posisi back kanan itu juga solid banget. Tapi setelah digantiin sama Mosquera, Declan Rice masih terbilang biasa sih sebenarnya. Ya solid-solid aja lah secara defense. Gabriel Saliba tetap solid di depan. Dan walaupun mereka kelewatan, ya tuh masih ada David Raya, gila itu MVP juga di game ini. Mungkin yang gak terlalu kelihatan Gyökeres, terus Bukayo Saka juga tadi menurutku kurang terlibat secara penyerangan, sama Eze. Mungkin tiga yang di depan itu. Tapi secara defense solid banget. Mosquera juga masuk, kelihatan setelah Mosquera masuk, penyerangannya West Ham pindah ke kanan, ke sisinya Miles Lewis Kelly. Tapi Miles Lewis Kelly juga masih bisa defend dengan baik. Dan in the end, Arsenal dapat 3 poin ngelawan West Ham. Dan menurutku dan deal lah, sudah selesai. Nah, Arsenal harusnya ya, sebenarnya masih bisa disusul. Secara matematis masih bisa disusul sama City. Cuma menurutku ini sudah done deal, sudah selesai. EPL harusnya ada di tangannya Arsenal ya. Please jangan di jinx. Tapi ya, performa yang sangat bagus dari Arsenal, menunjukkan mentalnya yang kuat banget. Terus kita review sebentar, secara start Arsenal 64% possession, kayaknya itu dominasi di babak pertama. Secara chance, expected goal, Arsenal 1,7, sedangkan West Ham 1,3. Kayaknya satu itu, ya enggak, maksudku dari West Ham kenapa kok bisa dapat lumayan tinggi skornya. Kayaknya ya dari momen yang itu, yang dia ada pemainnya West Ham yang nyerang yang lepas, Baywan sama Raya itu, dan nggak jadi gol itu, mungkin nambah expected goalnya lebih tinggi. Total shotnya Arsenal 15, on targetnya 4, sedangkan West Ham ada 9 shot dan 3 yang on target. Ya kelihatan banyak banget attempt dari Arsenal, cuma ya emang kualitasnya nggak seberapa bagus dan nggak banyak yang on target. Cuma gol dari Trossard udah cukup karena secara pertahanan Arsenal sangat kuat. Tapi gila, gamenya intens banget sih menurutku tadi ini. Next match Arsenal melawan Burnley di tanggal 19. Jadi Arsenal punya waktu istirahat 8 hari. Sangat banyak untuk istirahat. Dan semoga ya maksimal. Aku nggak tahu kenapa kok pertandingannya bisa di jam 2 hari Rabu. Hari Selasa atau hari Rabu ini? Ya pokoknya weekdays, aneh banget. Tapi ya sudah lah ya. Aku tetap bakal nonton sih. Cuma ya kita tunggu next match Arsenal lawan Burnley. Dan aku juga pengen lihat bagaimana City ngerespon. Soalnya waktu aku nungguin tadi malam buat City main ngelawan Brentford, aku kaget aja pagi. Ya gak kaget sih sebenarnya, tapi ternyata City masih sangat-sangat determine untuk ngejar Piala Premier League. Cuma Arsenal masih yang pegang kendali di race IPL. Cuma ya masih ada 2 match. Arsenal masih ada 2 match, City masih ada 3 match. No one knows. Semoga ini bisa bikin pressure yang lebih dalam lagi buat City. Ya kita lihat aja lah next match Arsenal lawan Burnley di IPL.